Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Idiansyah dengan NIM akhir 222 dari kelas 2023F. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi, yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa enak badan. Selanjutnya, secara tidak sengaja, ia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Dayang Sumbi pun berkata, "Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang membawakan pintalan benang itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan ia saudaraku." Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut dikatakan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama si Tumang. Kemudian Tumang berkata, "Ini milikmu, Tuan Putri," ucap Tumang sambil membawakan pintalan benang. Dayang Sumbi pun menjawab, "Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benangku? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku." Akhirnya, Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia. Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh si Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang selalu menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Sang Kuryang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Sang Kuryang sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, ia selalu temani oleh anjing kesayangannya, si Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati rusa. Ia lantas menyuruh Sang Kuryang mencarikannya untuk berburu rusa dan mengambil hatinya. Akhirnya, dengan ditemani si Tumang, Sang Kuryang pergi berburu ke hutan. Namun, setelah seharian berjalan di hutan, ia tak juga menemukan rusa. Karena putus asa dan hari mulai gelap, terbesit di pikiran Sang Kuryang untuk mengganti hati rusa tersebut dengan hati si Tumang. Sang Kuryang pun berkata, "Di mana aku bisa memperoleh seekor rusa yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawakan hasil yang memuaskan. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan terpaksa akan aku huncamkan anak panah ini ke tubuh Tumang sebagai pengganti hewan buruan yang tak kunjung aku dapatkan." Lalu dipanahnya si Tumang dan diambil hatinya. Sang Kuryang pun pulang ke rumah. Ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Sang Kuryang tidak tahu kalau anjing itu adalah ayah kandungnya. Sang Kuryang pun berkata, "Ibunda, ini adalah daging rusa yang besar hasil buruanku." Dayang Sumbi pun menjawab, "Terima kasih banyak anakku, kau memang sangat piawai dalam berburu rusa." Setelah selesai makan, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum juga pulang? Sang Kuryang, kemarilah nak. Sang Kuryang pun mendekat. "Iya bunda, ada apa?" Dayang Sumbi bertanya, "Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia juga belum pulang?" Sang Kuryang pun berkata, "Maafkan aku ibunda, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging rusa, tapi daging itu adalah milik si Tumang." Kemudian Dayang Sumbi berteriak, "Apa kau bilang? Jadi yang kau berikan pada ibumu ini adalah daging si Tumang?" Sang Kuryang pun menjawab, "Benar sekali ibunda." Dayang Sumbi marah besar. "Dasar anak tahu diri, pergi kau dari rumah ini." Betapa marahnya Dayang Sumbi mendengar hal tersebut. Ia kemudian memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sang Kuryang pergi meninggalkan ibunya.
Bertahun-tahun ia mengembara, berusaha melupakan kemarahan ibunya dengan menimba berbagai ilmu kesaktian. Sang Kuryang kemudian tumbuh menjadi pemuda dewasa. Setelah menimba ilmu kesaktian, ia memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut karena desanya sudah berubah total. Saat sedang berjalan-jalan, tak sengaja Sang Kuryang bertemu dengan wanita cantik di tepi telaga. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, Sang Kuryang langsung melamarnya. Sang Kuryang berkata, "Hai nona manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau kupersunting untuk menjadi istriku?" Dan Sumbi pun menjawab, "Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu." Lamaran Sang Kuryang langsung diterima oleh wanita cantik itu. Ternyata wanita itu tidak lain adalah ibunya sendiri, yang oleh dewa dikaruniai wajah awet muda. Mereka sama-sama jatuh cinta dan berniat akan menikah dalam waktu dekat. Suatu hari, Sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Dayang Sumbi bertanya, "Sang Kuryang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu?" Sang Kuryang pun menjawab, "Bekas luka di bagian kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayanganku." Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. "Ya Tuhan, ternyata engkau adalah Sang Kuryang, anakku." Sang Kuryang tidak percaya mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh untuk tetap ingin mengawini Dayang Sumbi karena sudah terlanjur mencintainya. Untuk membatalkan niat Sang Kuryang, Dayang Sumbi lantas meminta syarat. Dayang Sumbi berkata, "Wahai Sang Kuryang, apakah kau tetap bersikeras ingin mempersuntingku?" Sang Kuryang pun menjawab, "Tentu, tekadku sudah bulat." Kemudian Dayang Sumbi berkata, "Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat." "Apa syarat yang kau ajukan?" tanya Sang Kuryang. "Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba." Sang Kuryang pun memenuhinya. "Baiklah, akan aku jalankan persyaratan yang kau jatuhkan." Jika Sang Kuryang gagal memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Melalui kesaktiannya dan dibantu ribuan jin, Sang Kuryang memenuhi permintaan itu. Sementara di sisi lain, Dayang Sumbi diam-diam mengintip hasil kerja Sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang ia berikan sebelum fajar tiba. Dayang Sumbi lantas meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Karena melihat warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira kalau hari mulai menjelang pagi. Ia langsung menghentikan pekerjaan dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Sang Kuryang merasa jengkel. Ia marah. Ia lalu menjebol bendungan yang sudah ia buat dan terjadilah banjir yang merendam seluruh kota. Sang Kuryang juga menendang perahu yang telah dibuatnya. Perahu tersebut ditendang lantas melayang dan jatuh tertelungkup. Perahu tersebut menutup telaga yang belum selesai dibuat oleh Sang Kuryang. Konon ceritanya perahu itu ditendang oleh Sang Kuryang berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Terima kasih. Sekian dongeng yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.